Puji Tuhan, jumpa lagi bersama program Kita Diberkati. Haleluya, haleluya. Apa kabar saudaraku hari ini? Saya percaya seperti biasa dahsyat luar biasa Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Renungan kita hari ini saya ambil dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-16. Ya, Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saya baca dari tempat ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di surga. Kemudian di Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 firman Tuhan demikian, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dari ayat yang kita baca ini, maka muncul satu judul, tujuan pelayanan. Haleluya. Nah, kita akan mulai. Pertama, tujuan pelayanan itu adalah demi jiwa-jiwa. Ya, demi jiwa-jiwa. Dari mana dasarnya? Karena Tuhan Yesus berkata dia tidak menghendaki seorang pun binasa. Jadi berarti Tuhan merindukan ya jiwa-jiwa ini, orang-orang ini itu diselamatkan. Ya, itu yang pertama. Dan tujuan pelayanan yang kedua demi kemuliaan Kristus. Dalam Yudas pasal 1 ayatnya yang ke-25, saya baca di sini, saudara bisa mendengar, yaitu Allah yang esa, juru selamat kita, oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi dia adalah kemuliaan. Dengar. Kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara, jelas di sini yang kedua, tujuan pelayanan demi kemuliaan Kristus. Dia telah mati, dia telah bangkit, dan dia telah hidup. Ya, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan yang ketiga, tujuan pelayanan sebagai tanda syukur. Garis bawahi, sebagai tanda syukur kita kepada Allah karena oleh kasih karunia-Nya kita diselamatkan. Ingat, kita sudah diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu, bukan karena kita berbuat amal begitu banyak. Kita diselamatkan. Titus pasal 3 ayatnya yang ke-5, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, saudara. Jadi keselamatan yang kita terima ini adalah pemberian cuma-cuma, grace, saudara. Jadi kita ini hanya tinggal percaya dan menerima. Siapa yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi, maka dia diselamatkan. Haleluya. Ya. Percayakah engkau? Lakukan kebenaran ini, maka engkau akan mengalami pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan yang keempat, ya, tujuan pelayanan itu karena kita mau mentaati amanat agung atau perintah agung Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 28 ayat 2, Injil Matius 28 ayat yang ke-18 sampai 20. Pergilah kamu, jadikanlah sekalian bangsa murid dan baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku beserta kamu sampai kepada kesudahan alam. Jadi dalam kita memberitakan Injil keselamatan Tuhan, Tuhan menyertai kita. Tidak ada yang harus kita takutin, saudara. Ya, kita orang-orang tidak suka dengan kita, dengan berita Injil dan sebagainya. Saudara, itu bukan satu masalah besar dalam hidup kita. Itu berkat, saudara. Ya, karena memang dunia ini tidak mengenal kebenaran, saudara. Ya, apa yang kita sampaikan itu adalah kebenaran.
Ya, makanya kita berdoa, berita yang sudah kita sampaikan itu biar Tuhan Yesus bekerja melalui Roh Kudus dan akan mengubahkan hidup mereka dan mereka juga diselamatkan. Haleluya, saudara. Ya, jadi tujuan pelayanan kita harus memberitakan Injil dimanapun kita berada. Puji Tuhan. Ya, jangan hanya kita saja yang diselamatkan, tapi perlu juga orang lain. Dan yang terakhir, yang kelima, saudara, ya, tujuan pelayanan, ya, melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, ya, itu tidak pernah sia-sia. 1 Korintus pasal 15 ayat 58, itu tidak sia-sia, melainkan ada upahnya juga, saudara. Ya, dalam ayat itu, dalam Matius 10 ayat 10, Markus 10 ayat 30 ada upah. Ya, di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 itu tidak sia-sia. Jadi tidak sia-sia dan ada upah. Jadi nggak usah khawatir, saudara. Ya, kita bekerja di ladang Tuhan itu pasti ada upah. Kita bekerja di ladang Tuhan bukan kita harus meninggalkan pekerjaan tempat di mana kita mencari nafkah. Ya, kita sebagai guru, kita sebagai pejabat, kita sebagai sebagai pengusaha, businessman, businesswoman, saudara. Tapi Injil juga harus diberitakan lewat hidup kita. Amin, amin. Supaya mereka melihat perbuatan baik kita dan akan memuliakan Bapamu yang ada di surga juga. Puji Tuhan, saudara. Biarlah renungan ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Dimanapun Anda berada, saya berdoa biar kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang efektif, yang luar biasa, dan dipakai Tuhan yang luar biasa. Kemajuanmu dan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, dan jangan lupa, ya, kalau saudara belum pernah subscribe video yang pernah saya sampaikan, ya subscribe, tolong ya di subscribe. Dan kalau sudah pernah, nggak usah lagi, tinggal di like saja. Haleluya. Dan kalau saudara merasa diberkati lewat kebenaran-kebenaran ini, maka saya berdoa juga biar saudara boleh share ke teman-teman saudara, ya, biar mereka pun diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam program Kita Diberkati di waktu yang akan datang. Puji Tuhan, amin.